Drop it. Drop it. Menciptakan inovasi dan kreativitas untuk kelanggengan usahanya. Dia harus mampu seorang inovator atau yang menciptakan yang belum pernah ada jadi ada. Nah itu bedanya. Yang belum ada jadi ada, kreativitas menyempurnakan yang sudah ada menjadi sempurna. Jelas ya. Nah pengusaha, orang yang berusaha untuk cari untung. Entrepreneur adalah seorang pengusaha. Ya otomatis kalau pengusaha kan untuk harus untung. Kalau pengusaha tidak untung, pengusaha bodoh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi pengusaha harus untung. Itu pengusaha. Apalagi entrepreneur. Entrepreneur adalah pengusaha plus pengusaha yang harus untung, juga mampu menciptakan inovasi dan selalu memiliki kreativitas yang tinggi untuk suksesnya usaha yang langgeng dan abadi. Nah, itu entrepreneur. Jadi developer adalah pengembang perumahan. Pengembang perumahan adalah seorang yang memiliki keahlian mengembangkan tanah yang jelek dari bagus untuk dibikin perumahan. Itu developer namanya. Jadi kalau developer, kenapa disebut pengembang? Ya karena mengembangkan tanah. Tanah yang jelek, berbukit, terjal, ditata sedemikian rupa sehingga jadi kawasan permukiman. Itulah seorang developer, seorang pengembang. Makanya di Indonesia disatakan pengembang perumahan. Bahasa Inggrisnya developer, seorang yang mendevelop, seorang yang membangun kawasan perumahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini harus tahu dan harus dihafal. Kata lain dari developer apa? Seorang pengusaha pedagang rumah. Developer itu pedagang rumah, Bapak Ibu. Ya, pengembang itu pedagang rumah. Hanya rumah yang didagangkan oleh para developer itu ada 3 jenis. Ya. 1, pedagang rumah mewah. Ya, rumah-rumah yang mewah-mewah, gedung-gedung pencakar langit. Itu developer yang bikin. Didagangkan itu, dijual itu. Ya. Jadi 1 developer pedagang rumah mewah. Yang kedua, developer pedagang rumah menengah. Dan developer pedagang rumah sederhana atau rumah subsidi. Nah, kita ini Koprunas termasuk kelompok para insan developer yang mendagangkan rumah-rumah sederhana atau rumah subsidi. Nah, paham? Nah, kalau pedagang berarti harus sama. Kalau developer sebagai manusia, otaknya adalah PT, tangan kanan, tangan kiri adalah Korwitan. Ya, silakan. Kaki kanan, kaki kiri, silakan Pak Ustadz. Saya urut tadi. Developer adalah menafsirkan macam-macam. Pedagang rumah menengah, pedagang rumah sederhana. Koprunas adalah developer yang masuk dan Koprunas membuat satu wadah lagi yang bernama Pepnas adalah dalam rangka kita bagaimana menciptakan insan-insan Koprunas untuk mencari untung, tapi tambah lagi yang bahagia di dunia dan akhirat. Nah, itu. Jadi beda ya. Developer konvensional dengan developer Koprunas adalah developer yang memang mencari untung untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya tekankan lagi, bergabung di Koprunas harus untung. Kalau seorang pengusaha tidak untung, bangkrut, berarti pengusaha tersebut bodoh.
Saya nggak mau. Saya buktikan dalam 25 tahun saya jadi pengusaha ya seperti ini. Kalau saya bangkrut saya nggak bisa. Maksudnya mungkin sebagian besarnya kita di bagian untuk yang menengah ke bawah. Memang sangat kita prioritaskan untuk menengah ke bawah. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang punya orang yang punya duit gitu. Ini itu aja Pak. Baik, terima kasih. Persyaratan untuk kita mengetahui yang kita yang menjadi kesulitan, kita butuh itu cara-cara untuk mengetahui atau link, cara membuka linknya kan persyaratannya kita harus minta Sherlock. Berapa kali standarisasi untuk mengikuti pelatihan Pepnas? Maksimal minimal. Maksimalnya dalam satu lokasi. Ya maksimal kita. Yang ingin saya tanyakan Bapak Risyanto hormat, dalam persyaratan menjadi korwintan adalah di poin B ayat 1 wajib mengikuti training pelatihan atau Pepnas itu ya. Dan yang kedua, standarnya seperti apa? Karena saya baru pertama kali ikut di sini dibawa oleh Kiai Nasrullah gitu loh. Suran pertama itu tahun ke-1 sampai tahun ke-3. Tahun ke Drop it. Drop it.